Shalom, perkenalkan nama saya Grisela Sine, NIM 03 2019 0070, kelas C semester 5, jurusan Pastoral Counseling Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai definisi perkawinan. Jadi perkawinan adalah bersatunya dua orang ke dalam suatu ikatan yang dimana perkawinan tersebut dilandaskan oleh komitmen dan juga tujuan. Jadi dalam perkawinan ini mereka bertujuan untuk membina rumah tangga serta meneruskan keturunan. Yang berikut tahap-tahap perkawinan. Yang pertama, tahap pasangan baru. Kedua, keluarga memiliki anak. Ketiga, keluarga dengan anak usia prasekolah. Keempat, keluarga dengan anak usia sekolah. Kelima, keluarga dengan anak usia remaja. Keenam, keluarga dengan anak usia dewasa muda. Ketujuh, keluarga dewasa madya. Dan delapan, keluarga lanjut usia. Jadi tahap-tahap ini berawal dari pasangan baru hingga akhirnya menjadi keluarga lanjut usia. Yang berikut periode perkawinan fungsional. Yang pertama, periode tahun awal. Nah, periode ini dimulai saat seseorang baru menikah dan belum memiliki anak. Yang kedua, periode perkawinan muda. Diawali dengan mulai adanya anak dalam kehidupan pasturi. Yang ketiga, periode tahun pertengahan. Nah, periode ini antara tahun ke-11 sampai dengan tahun ke-30 perkawinan. Jadi dalam periode ini, jika pasangan memiliki anak, maka mereka hanya fokus untuk pengembangan anak dan juga pengasuhan keluarga, serta menetapkan tujuan-tujuan yang baru untuk masa depan mereka yang akan datang. Yang keempat, periode tahun matang. Nah, periode ini diawali dalam tahun ke-31 saat menjadi tua bersama. Jadi dalam periode ini mereka akan merencanakan pensiun, menjadi kakek nenek, hidup sendiri tanpa pasangan, bahkan mempersiapkan kematian mereka. Yang berikut pola-pola perkawinan. Yang pertama, kepemilikan hak. Dalam pola ini suami sebagai pencari nafkah dan istri sebagai ibu rumah tangga yang dimana harus tunduk kepada keputusan suami. Yang kedua, komplement keluarga. Dalam pola ini, walau suami sebagai pencari nafkah dan istri sebagai pengurus rumah tangga atau ibu rumah tangga, namun kehidupan perkawinan mereka itu diatur secara bersama. Yang ketiga, senior junior partner. Nah, suami istri sama-sama bekerja sehingga istri tidak lagi bergantung kepada suami. Yang keempat, mitra yang setara. Nah, suami dan istri itu memiliki kedudukan yang sama, derajatnya itu sama. Kalau dalam posisi duduk itu sama rendah, kalau posisi berdiri itu sama tinggi. Jadi tidak ada pihak yang lebih tinggi dan tidak ada pihak yang lebih rendah. Mereka posisi duduknya itu setara. Yang berikut tipe perkawinan. Yang pertama, terbiasa konflik. Nah, perkawinan ini bercirikan mereka yang selalu bertengkar namun tidak bermaksud untuk pisah. Yang kedua, deritalisasi. Nah, perkawinan yang meredup. Kebersamaan perkawinan hanya rutinitas semata karena tanggung jawab dan tugas. Yang ketiga, kesenangan pasif. Nah, perkawinan yang berlangsung aman dan tertib tanpa ada jarangnya diisi dengan pertengkaran. Jadi pasangan ini mereka itu saling berbagi dan terlibat dalam kegiatan sosial bersama, mengasuh anak-anak, mengembangkan karir, namun tidak mementingkan hubungan yang romantis. Yang keempat, penting, perkawinan yang diisi dengan kegiatan dan kebersamaan yang secara intens. Pasangan terikat dalam suatu persoalan kehidupan.
Yang terakhir itu adalah total. Sama seperti penting atau vitals, namun derajatnya itu lebih, dimana sebanyak mungkin semua kegiatan dan persoalan kehidupan dinikmati bersama. Yang berikut, faktor predikat perkawinan. Jadi dalam faktor predikat perkawinan itu ada dua faktor, yang dimana yang pertama itu faktor sebelum perkawinan dan faktor selama perkawinan. Jadi kita akan membahas terlebih dahulu faktor sebelum perkawinan. Dalam faktor sebelum perkawinan itu yang pertama, perkawinan orang tua yang bahagia. Yang kedua, kebahagiaan di masa kanak-kanak. Yang ketiga, disiplin lembut dan tegas dari orang tua. Yang keempat, hubungan orang tua yang harmonis. Yang kelima, bergaul baik dengan lawan jenis. Yang keenam, telah mengenal lebih dari 1 tahun sebelum perkawinan. Yang ketujuh, adanya restu dari orang tua. Yang berikut itu faktor selama perkawinan. Yang pertama, kemampuan komunikasi yang baik. Dalam faktor selama perkawinan itu adanya hubungan yang setara, hubungan yang baik dengan mertua dan ipar, minat di bidang yang sama, menginginkan hadirnya anak, cinta yang bertanggung jawab, saling hormat dan persahabatan, serta menikmati waktu luang bersama. Yang berikut, keuntungan dan kesuksesan perkawinan. Jadi dalam perkawinan itu kita mendapatkan keuntungan dan kesuksesan. Di antaranya yaitu mendapatkan tempat berbagi dalam keadaan susah maupun senang, mendapat kenyamanan, dan seseorang dapat mengandalkan seseorang di dalam rumah tangga. Jadi dia tidak lagi sendiri, namun ada teman atau orang yang bisa ia andalkan dalam rumah tangga tersebut. Yang berikut adalah perkawinan perspektif Kristen. Jadi, perkawinan dalam agama Kristen itu adalah persekutuan hidup dan percaya total, eksklusif, dan kontinu antara seorang pria dan seorang wanita yang dikuduskan dan diberkati oleh Kristus Yesus. Pernikahan sebagai hukum agama dari Tuhan. Agar pernikahan tersebut sesuai dengan kehendak Tuhan, maka syarat dari perkawinan itu menurut agama Kristen adalah sebagai berikut. Kita akan lihat yang pertama, masing-masing calon mempelai tidak terikat tali perkawinan dengan pihak lain. Jadi untuk memutuskan menikah menurut agama Kristen, pasangan tersebut tidak terikat atau tidak memiliki status sudah menikah dengan orang lain. Yang kedua, mempelai beragama Kristen. Jadi mereka itu sama-sama memiliki agama yang sama. Contohnya memiliki agama Kristen. Yang ketiga, kedua calon mempelai harus sudah dibaptis. Yang berikut, harus dihadiri 2 orang saksi. Yang terakhir, harus disaksikan oleh jemaat. Jadi kesimpulannya itu adalah pernikahan Kristen adalah pernikahan yang dikehendaki oleh sesama Kristen. Jadi agamanya mereka itu sama. Misalnya kalau mereka sama agama Kristen, maka mereka akan menikah dengan seseorang yang beragama Kristen. Tidak bisa dengan berlawanan agama. Itu tidak akan direstui oleh perkawinan menurut perkawinan Kristen. Baik, itulah penjelasan dari saya. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih dan shalom.